Jadi kemarin aku baca artikel yang membuat aku agak bersyukur kalau aku itu bodoh. Bentar. Bodoh kok bersyukur sih? Jadi gini ya, sebagai informasi, salah satu orang jenius di dunia ini itu adalah Albert Einstein. Betul ya? Nah, Albert Einstein itu adalah salah satu ilmuwan fisika yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Ia dikenal karena mengembangkan teori relativitas yang mengubah paradigma ilmu pengetahuan. Semasa hidupnya, pria yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman itu menghasilkan banyak sekali karya-karya penting di bidang fisika. Dan berkat kontribusinya itu, ia diganjar hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Pendeknya, Albert Einstein itu jenius, pintar, brilian, otaknya istimewa. Tapi gara-gara itu, setelah kematiannya, otaknya itu dicuri oleh orang. Nah, kemudian muncul pertanyaan tuh, kenapa sih kok otaknya Albert Einstein itu dicuri? Apa manfaatnya? Ia memang pintar sih, tapi otak manusia yang sudah mati itu kan tidak ada gunanya. Kecuali otak sapi, itu bisa dibuat gulai, makan di rumah makan Padang, mantap rasanya enak. Tapi otak manusia buat apa coba? Jadi sebelum Albert Einstein itu meninggal, ia berpesan. Ya kayak meninggalkan wasiat gitulah. Nanti kalau aku mati, jasadku tolong dikremasi aja ya, dibakar aja. Loh, kenapa Pak? Tanya temannya kan. Aku tidak ingin kuburanku nanti dipuja-puja sama orang. Dan juga aku tidak mau tubuhku nanti dijadikan objek penelitian. Oh begitu ya, baik. Nanti kalau jasadku sudah dikremasi, abunya disebar aja di lautan ya. Iya baik, siap Pak Prof. Tetapi ketika Albert Einstein itu meninggal, seseorang mencuri otaknya. Albert Einstein meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 di Rumah Sakit Princeton. Ia meninggal akibat pendarahan internal sebab pembuluh darahnya pecah. Saat itu usianya 76 tahun. Nah, sebenarnya Albert Einstein itu bisa saja hidup lebih lama. Kata dokter yang menangani penyakitnya pada waktu itu, kalau Anda mau dioperasi, penyakit Anda ini masih bisa disembuhkan loh. Anda masih bisa hidup lebih lama. Tapi Einstein menolak. Ia bilang, rasanya hambar jika memperpanjang hidup dengan cara yang tidak natural. Kalau sudah waktunya saya pergi, ya biarkanlah saya pergi. Lagi pula saya sudah hidup cukup lama kok. Saya sudah memainkan peran dalam hidup saya. Saya merasa cukup. Jika memang sudah tiba waktunya, saya ingin pergi dengan cara yang elegan. Tidak lama kemudian, Einstein pun meninggal. Menjelang ajalnya sebenarnya ia menyampaikan sesuatu kepada suster yang menanganinya saat itu. Tapi karena yang ia katakan dalam bahasa Jerman, bahasa aslinya, sementara suster yang merawatnya saat itu tidak bisa berbahasa Jerman, jadinya ya suster itu tidak tahu. Ia juga tidak bisa mengingat apa yang diucapkan oleh Albert Einstein pada waktu itu. Sehingga apa yang diucapkan oleh Einstein sampai saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Ketika Albert Einstein meninggal di Rumah Sakit Princeton pada tanggal 18 April 1955, seorang patologis salah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu yang bernama Dr. Thomas Harvey diminta untuk melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Albert Einstein. Tapi secara diam-diam ia mencuri otak Albert Einstein. Selain otak, Dr. Thomas Harvey juga mengambil mata dari Albert Einstein. Ia lalu memberikan mata itu kepada dokter mata Albert Einstein yaitu Henry Abrams. Nah, pihak rumah sakit saat mengetahui Dr. Thomas Harvey mengambil organ dari Albert Einstein, tentu saja kaget dan tidak suka dong. Kok bisa-bisanya Dr. Thomas Harvey bertindak seberani itu? Tapi oleh Dr. Thomas Harvey ia membela diri. Yang saya tahu, saya itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan autopsi dan saya beranggapan bahwa saya juga boleh mempelajari otak dari Albert Einstein. Penjelasan yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey tentu saja tidak dapat dibenarkan. Bahkan jika saja rumah sakit diberi hak khusus untuk melakukan penelitian terhadap otak Einstein, pihak rumah sakit tentu tidak akan melimpahkan tanggung jawab itu kepada Dr. Thomas Harvey dengan mengambil dan memiliki organ tersebut secara pribadi. Sementara itu, Hans Albert Einstein, anak tertua dari Albert Einstein, akhirnya memberi izin kepada Dr. Thomas Harvey untuk melakukan penelitian terhadap otak dari sang ayahnya itu. Namun semuanya sudah terlambat.
Dr. Thomas Harvey menolak menyerahkan organ Einstein. Ia juga sudah pergi meninggalkan rumah sakit. Lalu muncul pertanyaan, mengapa seorang Dr. Thomas Harvey ingin memiliki otak dari Albert Einstein? Hingga terungkap karena ia penasaran dan percaya jika meneliti otak dari Albert Einstein itu dapat membuka wawasan dan cakrawala baru mengenai sifat dari kejeniusan. Ia pun lalu memotong lebih dari 200 irisan otak dari Albert Einstein dan mengirimkannya kepada neuropatologis. Dan sisa dari otak tersebut kemudian ditempatkannya dalam wadah yang berisi formalin. Meskipun dirinya tidak memiliki spesialisasi di bidang otak, namun Dr. Thomas Harvey saking penasarannya, ia mencoba melakukan penelitian sendiri terhadap otak dari Albert Einstein. Ketika ditanya tentang hasil temuannya, ia menjawab bahwa ia akan mempublikasikan hasil penelitiannya 1 tahun ke depan. Tapi setelah lewat masa 1 tahun, setelah ia terus-terusan memberikan jawaban tersebut berulang-ulang, hingga 40 tahun kemudian, Dr. Thomas Harvey tidak pernah menerbitkan hasil penelitian apapun. Karena tindakan yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey, rumah sakit Princeton tempat ia bekerja pun memecatnya. Istrinya yang juga sebal dengan apa yang ia lakukan, pun lalu meninggalkan dirinya dan mengancam untuk membuang apa yang tersisa dari otak Albert Einstein. Ya, meskipun pada akhirnya Dr. Thomas Harvey mendapatkan kembali otak Einstein dari mantan istrinya itu. Dr. Thomas Harvey lalu pindah ke Wichita, Kansas sebagai seorang medical supervisor di laboratorium pengujian biologi. Ia tetap menjaga otak tersebut di dalam sebuah kotak dan menyembunyikannya di bawah pendingin bir. Selanjutnya ia pindah ke Missouri dan memulai praktek di bidang kedokteran. Namun ia gagal dalam uji kompetensi. Ia pun harus kehilangan lisensi medikalnya. Lalu tadi kan juga sudah diceritakan tentang mata Einstein yang juga ikut dicuri kan? Lalu bagaimanakah dengan nasibnya? Nah, diceritakan setelah Dr. Thomas Harvey memberikan mata Einstein kepada Dr. Henry Abrams, mata itu dipercaya disimpan dengan sangat hati-hati di sebuah deposit box di kota New York. Banyak desas-desus yang berkembang bahwa mata Einstein telah dilelang. Namun Dr. Henry Abrams bersikeras bahwa ia tidak akan pernah menjual mata tersebut. Otak Einstein memiliki berat 1230 gram, dan saat ini, potongan otak itu ditempatkan di Museum Mater, sebuah museum medis yang terletak di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Para ilmuwan pun kemudian silih berganti meneliti otak dari Albert Einstein. Dan saat menelitinya, mereka terpukau mengetahui bahwa otak dari Albert Einstein ternyata memanglah berbeda, unik, lain daripada otak manusia pada umumnya. Otaknya itu tidak memiliki bagian yang disebut parietal operculum, yang menyebabkan otak bagian bawahnya itu lebih besar 20% dari otak-otak kebanyakan manusia pada umumnya. Nah, dari ketidaknormalan bentuk otak itu, membuat kemampuan Einstein di bidang matematika dan kemampuan imajinasinya itu menjadi sangat tinggi. Teman-teman pernah nggak mendapatkan soal matematika itu yang kayak gini? 5 kali 5, 7 kali 7, 10 kali 10. Gampang kan? Tapi ketika mendapatkan soal matematika 2 kali 5 kali 17 kali 8 kali 19 kali 3 kali 2 kali 10 kali 108 dikali 3 dibagi 17 dikali 9, wah pokoknya kompleks lah. Pasti akan kesulitan kan? Yaitu karena kemampuan otak manusia itu dalam memproses perhitungan matematika itu memang terbatas. Nah, pada penelitian otak Einstein lebih lanjut, para ilmuwan itu juga cukup terkejut mengetahui bahwa otak Einstein itu memiliki 17% lebih banyak neuron atau sel saraf daripada otak manusia pada umumnya. Jadi dapat dikatakan, terlepas dari kecintaannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan tekunnya Albert Einstein meneliti sebuah permasalahan dalam dunia sains dan fisika, ia itu sebenarnya memiliki otak yang tidak normal. Tidak normal karena otaknya itu tidak seperti otak manusia pada umumnya. Tetapi tentu saja tidak normal di sini dalam artian yang positif ya. Apa yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey tentu saja tidak terpuji, karena mencuri bagian tubuh dari manusia yang sudah meninggal, apalagi sebelum ia meninggal, Albert Einstein itu sudah berpesan bahwa ketika ia meninggal nanti, jasadnya atau keseluruhan dari jasadnya itu dikremasi dan abunya dibuang saja ke lautan.